Oke, kita lanjut. Nah, ini arus atau sering disebut dengan flow, penghubung antara prosedur atau proses. Oke. Contoh notasi flowchart. Nah, kita akan masuk ke notasinya, yang mana tadi kita sudah tahu yang mana di sini mulai, yang mana di sini selesai, yang mana fungsinya untuk memasukkan data, yang mana yang dimaksud dengan proses. Oke, di sana kita lihat contoh notasi flowchartnya. Mulai. Nah, berarti yang kita masukkan itu masukkan panjang data yang akan kita proses, kemudian masukkan lebar. Jadi proses yang di fungsi yang kedua dan yang ketiga itu masih sama, yaitu memasukkan data. Kemudian di sana ada luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, dari simbol ini, simbol flowchart ini, kita sudah tahu bahwasanya ini adalah menunjukkan si simbol. Kemudian kalau simbolnya itu proses. Sorry ya, ini maksudnya simbol proses. Kemudian di sini kita lihat ada tampilkan luas. Ini merupakan simbol daripada hasil. Kemudian selesai. Selesai itu artinya sudah mengakhiri sebuah algoritma tersebut, sehingga di sana dikatakan awal dan akhir itu sama simbolnya. Oke, ngerti ya nak ya untuk notasi flowchart. Oke. Yang ketiga kita masuk ke notasi pseudocode. Pseudocode merupakan notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, namun tidak sedetail bahasa pemrograman yang sebenarnya. Kemudian, yang kedua, notasi ini lebih disukai para ilmuwan komputer karena lebih praktis. Jadi, yang biasa menggunakan pseudocode ini adalah itu tentunya orang-orang yang mengerti komputer. Jadi kalau orang awam identik tidak ataupun kurang memahami yang dimaksud dengan pseudocode, karena pseudocode ini adalah merupakan bahasa pemrograman. Oke, yang ketiga, Persif pseudocode dapat dibuat mirip dengan bahasa pemrograman apapun asalkan tidak membingungkan. Dan yang keempat, keuntungan menggunakan pseudocode adalah mempermudah ketika menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, kita perhatikan di sini ada contoh notasi pseudocode. Nah, perhatikan nih, kita tadi membuat dalam bentuk flowchart. Ya, kita tadi membuat dalam bentuk flowchart, sekarang kita membuat dalam bentuk pseudocode. Yang bagaimana itu bentuk pseudocode? Program hitung luas persegi panjang. Jadi di sana yang menjadi deklarasinya yaitu panjang, lebar, luas. Ini disebut dengan integer. Jadi untuk tipe datanya nanti akan kita pahami di pertemuan selanjutnya. Oke, perhatikan yang menjadi algoritmanya. Algoritmanya baca panjang, baca lebar, kemudian luasnya panjang dikalikan dengan lebar karena kita mau mencari luas, kemudian tampilkan luas. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini, yaitu untuk memahami notasi dalam algoritma dalam bahasa pemrograman. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.